Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kelas ilmu perbandingan sastra atau sastra bandingan. Ya, bahasa Inggrisnya comparative literature. Oke. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Amin. Ya. Oke. Jadi pertemuan kita pada kali ini ya akan membahas kelindahan sastra dengan ilmu lainnya atau keterkaitan sastra dengan ilmu lainnya. Yang salah satu hal yang menjadi landasan begitu atau rujukan dari pembicaraan ini bukan hanya karena natur dari karya sastra yang tentu terkait dengan kalau kita bicara di dalam konteks sosiologi sastra ya, itu kan sastra itu adalah cerminan dari masyarakatnya ya. Karya sastra itu muncul dari suatu masyarakat, tidak mungkin muncul dari kevakuman masyarakat atau kevakuman budaya, tidak mungkin muncul tiba-tiba ya. Nah, itu menjadi rujukan dari pembicaraan antara sastra dengan ilmu lainnya. Mengapa? Karena kan masyarakat juga punya ilmu ya. Misalkan kita bisa bicara agama, budaya ya, ilmu kajian budaya, ilmu agama ya. Jadi dan nanti juga kita bahas juga bahkan dengan sains ya. Kok bisa sastra terkait dengan sains ya atau ilmu pengetahuan alam ya. Yang nanti kita bahas. Selain itu juga ini juga terkait dengan mazhab Amerika ya. Jadi sebagaimana telah kita ketahui ya, ada 3 mazhab di dalam sastra bandingan. Yang pertama adalah mazhab Eropa, kemudian mazhab Amerika ya, Amerika Serikat, atau mazhab Amerika Utara begitu ya, karena Kanada juga dimasukkan ya. Kemudian ada mazhab Cina ya. Terkait dengan 3 mazhab ini, Anda bisa membaca artikel saya yang terbit di jurnal Diglosia. Kalau tidak keliru judulnya Sejarah dan Perkembangan Sastra Bandingan ya. Jadi Anda cek saja terkait. Nah, di dalam mazhab Amerika atau Amerika Utara begitu, karya sastra itu bisa dibandingkan dengan ekspresi budaya atau ekspresi manusia secara umum begitu. Jadi bisa dibandingkan dengan lukisan, bisa dibandingkan dengan retorika, bisa dibandingkan dengan kalau ini mungkin lebih ke alih wahana, jadi dibandingkan dengan film misalkan. Tapi juga kalau kita tidak berbicara alih wahana itu ekranisasi ya, bahkan karya sastra itu bisa dibandingkan dengan film lainnya yang bukan alih wahananya ya, baik sebelum maupun sesudah karya sastra itu terbit. Jadi kan kadang karya sastra mempengaruhi munculnya film ya, atau karya sastra itu terinspirasi dari sebuah film ya. Jadi sekali lagi bukan dalam konteks ekranisasi atau alih wahana ya, tapi dalam konteks pengaruh ya, intertekstualitas ya. Oke. Seperti juga misalkan kita bisa bahas bagaimana novel anak-anak ya yang
terbit di Italia, Pinocchio, ya itu kalau kita bicara Ariwana kan novel itu menjadi misalkan film Hollywood, ya film kartun Hollywood, ada bagiannya yang berbeda misalkan, itu kan masuknya kajian ekranisasi ya, perbandingan ekranisasi ya, jadi lebih pada studi komparatif, kontrastif begitu kurang lebih ya. Sedangkan kalau kita bicara tentang pengaruhnya misalkan di film ya, tadi kan karya sastra berpengaruh pada film, kita bisa bicara bagaimana Pinocchio misalkan mempengaruhi atau ada kemungkinan mempengaruhi Astro Boy misalkan, ya film kartun yang seorang profesor tua menciptakan robot ya, menjadi anaknya robot yang baik gitu ya. Atau di dalam ilmu politik ada istilah hidung Pinocchio ya. Nah, itu di Amerika juga ada seperti itu, penahbisan seseorang ya yang hidungnya panjang atau hidung Pinocchio. Nah, itu dianggap politisi yang licin lidahnya ya, suka berbohong atau paling tidak suka mengumbar janji begitu, yang katakanlah tidak ditepati gitu ya, jadi terlalu sering mengumbar janji. Kalau di Indonesia belum begitu lama ya, mungkin tahun lalu ya, mungkin atau 2 tahun lalu ada majalah terkenal di Indonesia kan sampulnya menampilkan dia siluet seorang politisi dengan yang memiliki hidung panjang ya. Jadi itu menarik ya, itu menarik bahwa karya sastra bisa dibandingkan dengan banyak hal ya. Oke, kita lanjutkan dengan Salindia berikutnya. Oke, jadi kita mulai dengan cabang ilmu sastra ya. Jadi dalam cabang ilmu sastra itu ya, ada teori sastra, ada kritik sastra, ada sejarah sastra ya. Sastra bandingan ini bisa bermain di tiga-tiganya ya. Kalau teori kan pasti Anda tahu teori sastra itu seperti apa. Misalnya ada teori apa namanya Aristotle Poetics misalkan, atau strukturalisme ya, atau genetic structuralism misalnya seperti itu, atau teori lainnya yang bisa Anda tahu misalnya semiotik dan sebagainya, itu teori. Kemudian ada kritik sastra. Nah, kalau kritik sastra ini bagaimana teori tadi diaplikasikan ya di dalam membaca, di dalam menganalisis, di dalam menilai atau menghakimi karya sastra ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah sejarah sastra. Kalau sejarah sastra ini ya pembabakan ya, atau periodisasi sastra ya. Jadi karya sastra itu kan bermunculan, bagaimana kita mengklasifikasikannya dan lain sebagainya, membicarakannya berdasarkan periode tertentu, itu tentu melibatkan teori sastra, kritik sastra ya, sehingga menghasilkan sejarah sastra. Oh ini temanya seperti ini, itu padahal masuk dalam strukturalisme ya, tapi kok banyak sekali temanya. Oh berarti masa ini temanya seperti itu ya, secara umum ya. Anda sudah belajar tentang itu, misalkan
periode Pujangga Baru atau era Pujangga Baru, tema-temanya apa saja, kan begitu, tahu. Sebelumnya ada era Bali Pustaka, tema-temanya apa saja. Kawin paksa, ya. Meskipun ada yang tidak kawin paksa, tapi secara umum ada kawin paksa di situ sebagai tema yang utama. Pertentangan adat, ya, konflik pemuda dengan adat, kaum muda dengan adat. Kalau Pujangga Baru apa temanya? Oh, zaman baru. Oh, apa, pencarian akan identitas baru misalkan. Pendobrakan dari tradisi sastra yang sebelumnya, misalnya seperti itu. Ya. Lah, sastra bandingan ini juga bisa masuk ke 3 tempat tadi, ya. Ketika kita membandingkan teori sastra, itu juga masuk sastra bandingan, ya, membandingkan misalnya strukturalisme dengan genetik strukturalisme atau strukturalisme genetik, membandingkan dengan dekonstruksi, ya, misalkan seperti itu. Di dalam membandingkan karya, kita juga bisa mengkritik, ya, karya ini dengan karya lainnya, ya kan, membandingkan, ya. Jadi Anda tidak menggunakan satu karya sebagai objek kajian, tapi ada 2 atau 3 karya Anda bandingkan, menggunakan kritikan. Sejarah sastra bandingan juga masuk, karena otomatis membandingkan, ya. Dari situ akan muncul tema yang umum di suatu periode, ya. Jadi saya masih ingat awal dari sastra bandingan memang lebih mengarah ke sejarah sastra, ya. Karena awal mulanya kan sastra bandingan itu, comparative literature itu kan masuknya history of literature. Namun, ya, dengan perspektif tadi kita bisa melihat bahwa sastra bandingan itu tidak bisa lepas dari ketiganya, ya. Sastra bandingan itu bisa membantu di dalam sejarah sastra, ya. Sastra bandingan itu melibatkan kritik sastra. Sastra bandingan juga bisa masuk di dalam ranah pembandingan teori sastra, menggunakan teori sastra di dalam kritik sastra untuk memilah-milah kritik sastra. Jadi saling terikat erat, ya. Tapi sastra bandingan tidak masuk di dalam cabang ilmu sastra. Jadi jangan cabang ilmu sastra ada 4, bukan, hanya ada 3, ya. Berbicara tentang sastra bandingan, tentu saja kita akan berbicara tentang wilayah, ya, wilayah. Ini perlu saya sampaikan, ya, meskipun temanya adalah sastra dengan bidang ilmu lainnya, di salah satu materi pengayaan itu Anda bisa melihat bahwa konsep sastra berdasarkan wilayah itu meniscayakan kajian sastra bandingan itu menjadi lintas disiplin, ya. Justru karena ada ini, ya. Misalkan ini bicara tentang ini, ya, wilayah, ada sastra umum. Kalau sastra umum itu bicara sastra umum, tidak peduli dari wilayah mana, ya, umum saja, apapun bisa dijelajahi. Ada sastra nasional, regional, dunia, ada sastra bandingan, ya. Kalau sastra bandingan ini, ya, lintas wilayah. Wilayah ini bisa nasional, bisa regional, bisa dunia, ya. Kemudian kalau sastra nasional, tentu saja ini bisa melingkupi sastra yang dikanonkan sebagai produk suatu bangsa, karena terus terang berbeda dengan beberapa negara Eropa.
Indonesia atau Cina misalkan, negara yang mempunyai banyak etnik ya atau suku bangsa, konsep sastra nasional dengan sastra daerah atau sastra lokal ini memang tarik ulur ya. Tapi intinya sastra nasional itu ya di satu nation, di satu bangsa. Ya. Seperti kalau di Indonesia tadi mengenai batas-batas yang kabur, kita kan bisa mengatakan Jawa itu masuk bangsa Indonesia, atau juga bisa dikatakan Jawa itu juga sebagai sebuah bangsa. Ya. Seperti Sumatera juga begitu. Dia masuk bangsa Melayu saja, atau bangsa Melayu dan juga bangsa Indonesia, karena masuk di dalam tanda petik bangsa dan negara Indonesia. Ya, begitu. Kemudian ada sastra regional. Regional tentu saja misalkan kalau misal mengatakan di Indonesia, kita masuk regionnya adalah Asia Tenggara. Ya. Atau bisa secara ekstrim kita menggunakan istilah Nusantara. Ada mengatakan wilayah sastra Nusantara. Bisa, sastra Nusantara itu kan mungkin saya pernah cerita bahwa Nusantara itu sebenarnya wilayah membentang dari Semenanjung Melayu ya hingga Papua ke sana ya, ke arah sana. Filipina itu juga masuk Nusantara. Ya. Atau misalkan di dalam kajian orientalis, Indonesia, Filipina, sebagian Filipina tidak semua, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia itu masuk di dalam sastra Melayu karena wilayah Melayu ya, regional. Kemudian kalau misalkan kalau di Eropa kita bisa mengatakan daerah Skandinavia ya, daerah Eropa Barat ya, itu regionnya ya, regionnya. Kemudian ada sastra dunia. Sastra dunia ini awalnya konsep ini muncul di dalam perkembangan ilmu sastra bandingan pada waktu awal-awalnya. Waktu itu tentu saja yang menjadi tolok ukur adalah sastra di Eropa Barat yang besar, yang mempengaruhi banyak sastra-sastra karya sastra yang muncul berikutnya. Ya. Tetapi dalam perkembangan waktu, dalam perjalanan waktu, pengertian sastra dunia ini bisa memelar. Jadi tidak eksklusif lagi bahwa sastra dunia adalah karya sastra besar dari negara Eropa, tapi sekarang orang mengatakan sastra dunia itu bisa sastra yang memenangkan Nobel misalnya, atau karya sastra yang diterjemahkan ke banyak bahasa dan mendapat apresiasi, resepsi yang bagus dari banyak negara, banyak bangsa ya. Itu jadi sastra dunia. Jadi karya sastra yang pengaruhnya, keberterimaannya, apresiasinya itu global ya, global ya. Kemudian ada sastra bandingan, tadi sudah saya sampaikan. Kalau sastra bandingan, wilayahnya ini bisa mencar kemana-mana. Oke. Nah, kalau ini status karya sastra, ini Anda harus berhati-hati mengenai tadi wilayah, kajian berdasarkan wilayah dari karya sastra. Kalau ini status karya sastra ya. Jadi ada karya sastra yang disebut sastra lokal saja. Ya, di pertemuan keberapa saya agak lupa itu ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa sastra lokal itu menggarap isu-isu lokal, menggunakan bahasa lokal ya. Kemudian pengaruhnya itu sifatnya lokal. Jadi tingkat keberterimaannya di tingkat lokal saja. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lokal. Ini meskipun agak susah juga memandang bahasa yang digunakan adalah bahasa lokal, tapi
ketika kita melihat dalam konteks negara modern, kita akan mendapati bahwa ada bahasa yang tidak menjadi bahasa nasional, ya, ada bahasa yang menjadi bahasa nasional. Ya, konteks bahasa itu ya di situ. Jadi kalau misalkan ada karya sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa, yaitu sastra lokal, ya. Nah, meskipun diterima di seluruh Indonesia misalkan, ya kalau diterima di seluruh Indonesia kan masalahnya suku Jawa itu suku terbesar di Indonesia dan tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kalau tidak salah suku Jawa itu 50 atau 60%, saya lupa. Sastra Sunda, tapi intinya tadi karena bahasanya adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, maka disebut dengan sastra lokal. Kemudian ada sastra nasional. Sastra nasional tentu saja sastra yang ditulis dengan bahasa resmi suatu negara, begitu. Tapi tidak hanya itu, karena nanti kalau kita berbicara sastra nasional, ini lebih spesifik pada karya sastra yang apa namanya, ditulis dengan bahasa nasional, tapi juga mengalami keberterimaan secara nasional. Tidak harus masuk kanon, tidak harus disebut karya yang besar, berpengaruh dan sebagainya, tapi distribusinya secara nasional, ya. Itu. Jadi kemudian isu yang digarap bisa bebas, ya, bisa isu lokal, bisa isu nasional. Itu sastra nasional. Kemudian ada sastra regional. Sastra regional ini seperti bahasa Indonesia sebenarnya dengan bahasa Melayu itu kan satu regionnya, jadi ada perbedaan hanya sedikit, ya. Itu bisa dikatakan sastra regional, seperti bahasa Spanyol misalkan, atau bahasa Arab misalkan. Kalau misalkan ada seorang penulis di Irak misalnya menulis tentang dengan setting Iran, terus karya itu mengalami keberterimaan di Iran, di Afghanistan misalkan. Meskipun penulisnya adalah orang Irak, tapi di region Arab, ya, karya itu mengalami keberterimaan, ya. Sama juga seperti Chairil Anwar misalkan kalau di Indonesia, itu keberterimaan dan pengaruhnya terhadap sastrawan Brunei dan Malaysia luar biasa. Itu contoh misalkan, ya, sastra regional. Jadi karya Chairil Anwar bisa dalam konteks pembicaraan sastra di Indonesia disebut sastra nasional, tapi ketika pembicaraannya itu dalam konteks Asia Tenggara misalkan, karyanya itu bisa disebut sebagai karya yang sastra regional statusnya. Kemudian ada sastra dunia, ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi awalnya begini begitu, dalam perjalanan waktu akhirnya karya sastra yang mendapat Nobel, karya sastra yang diterjemahkan dalam banyak bahasa dan mengalami keberterimaan di banyak negara misalkan, itu sastra dunia. Jadi ada sedikit perbedaan antara tadi yang Salindia sebelumnya dengan Salindia ini. Hati-hati, ya. Jadi jangan tercampur-campur. Nah, lalu apa kaitannya dengan tadi sastra dan cabang ilmu lain? Jadi begini, saat kita berbicara tentang sastra bandingan, ya, sastra bandingan itu kan dikenal sebagai kajian yang sifatnya lintas disiplin, ya, lintas disiplin ilmu atau interdisipliner. Ini ada kaitannya dengan tadi misalnya. Saat berbicara sastra daerah ini dengan daerah lain, negara ini dengan negara lain, itu banyak bidang ilmu yang bisa terkait misalnya kan. Mulai bicara tentang budaya, berarti kan cultural studies. Itu sudah bidang ilmu sendiri, ya. Kan kalau kita membandingkan karya sastra negara A dengan negara B misalnya, otomatis kan kita bicara cultural studies, kajian budaya, ya. Kemudian misalkan kita melihat sastra itu sebagai dokumen sosial, otomatis
kita bicara sastra itu ada kaitan dengan ilmu sejarah dan sosiologi, ya kan? Kalau misalkan tadi yang kita bandingkan berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, ya, tentu saja kita bisa berbicara tentang sejarah dan sosiologi yang kita jangkaukan di dua karya, di dalam membaca dua karya yang berbeda, dari negara yang berbeda, latar belakang berbeda, ya, terkait dengan ilmu sejarah dan sosiologi. Kemudian kalau kita bicara sastra ini sebagai alat didaktik, alat propaganda misalkan, ya, tentu saja ini di dalam konteks membandingkan dua karya sastra, ya, tentu saja ini terkait. Bahkan kalau misalkan tidak membandingkan dua karya sastra, ya, kan ini karena mata kuliahnya sastra bandingan. Meskipun demikian, pengertian interdisipliner di dalam sastra bandingan ini juga penting Anda pahami. Ya. Jadi misalkan begini, maksud saya begini. Misalkan Anda hanya mengkaji satu karya sastra, ya, tidak untuk dibandingkan dengan karya sastra dari wilayah lain, dari budaya lain, dari negara lain. Ya. Misalkan Anda dapati bahwa karya sastra itu bersifat didaktik atau ada propaganda. Nah, kita kan tentu saja akan berbicara kalau didaktik berarti nilai agama, budaya Anda akan berbicara dengan itu, ilmu agama, beberapa doktrin di dalam agama, beberapa ajaran di dalam agama. Oh, ini penulisnya Muslim, temanya tentang ini, ya, kawin paksa. Oh, ada dalil-dalil agama misalnya, ya kan? Agama masuk di situ, ya. Kemudian bicara tentang budaya, antropologi misalkan, ya, praktik di dalam pernikahan, cara memasak, menikmati makanan, cara mengolah makanan, ya, dan lain sebagainya. Itu kan antropologi budaya. Masuk di situ. Ya. Kemudian kalau karya sastra sebagai propaganda, kebetulan misalkan Hikayat Kadirun misalnya, ya, itu kan jelas isinya propaganda. Anda baca itu kan tentu saja Anda belajar, oh ini penulisnya adalah seorang Marxis misalkan, seorang kiri. Oh isinya seperti ini. Anda kan tentu saja akan belajar ilmu politik di situ, atau tanda petik menggunakan ilmu politik di dalam membaca karya sastra. Apalagi ketika kita berbicara ini sebagai sastra bandingan, ada dua karya dibandingkan misalkan, nah, akan tampak seperti itu. Juga di dalam konteks lain misalkan, kalau ini saya bisa memberi contoh karena baru saja ya, cerita Pinocchio misalkan. Cerita Pinocchio itu kan dongeng anak dari Italia aslinya. Kita bisa melihat kalau misalkan di dalam konteks pengaruh terhadap karya di negara lain, kita akan bisa mendapati misalnya Astro Boy itu adalah bentuk modern dari Pinocchio. Jadi robot yang bisa menjadi anak. Ya, kalau Pinocchio kan boneka kayu yang diharapkan menjadi anak gitu. Ya. Kemudian itu pengaruh kepada budaya lain, ya, karya lain. Kemudian kalau kita berbicara di Indonesia, saya masih ingat dulu di Indonesia ada film boneka kayu atau apa, Pinocchio boneka kayu atau apa, yang main itu Ateng ya, dengan Iska kalau tidak salah. Itu contoh bagaimana sebuah karya sastra bisa mempengaruhi penciptaan film di negara lain, ya.
Kemudian film Pinocchio sendiri itu juga mempengaruhi istilah, misalkan ada Pinocchio syndrome di dalam ini ilmu medis. Ya, bagaimana sebuah karya sastra bisa mempengaruhi penciptaan istilah di dalam ilmu medis yang terkait dengan gejala tertentu. Ya, ada Pinocchio syndrome, Anda bisa Google itu. Kemudian kalau di dalam ilmu politik, ya kan kalau Pinocchio ceritanya kalau misalkan berbohong hidungnya panjang begitu. Di dalam ilmu politik itu ada istilah juga politisi berhidung Pinocchio, ya. Ya, di Amerika itu ada mereka yang berbohong itu, politisi yang berbohong itu diumpamakan seperti Pinocchio. Ya. Dan kemarin di Indonesia juga ada kan, seorang politisi dibayangi, diberi siluet hidungnya memanjang. Ya. Jadi bagaimana sebuah karya sastra itu bisa berpengaruh ke bidang ilmu lainnya. Ya, kita bisa membaca karya sastra dengan menggunakan ilmu lainnya, tapi kita juga bisa melihat bahwa karya sastra bisa berpengaruh pada bidang ilmu lainnya, seperti tadi medis, ilmu politik, ya, metafora yang dipakai, perumpamaan yang dipakai di dalam ilmu politik itu ternyata mendapatkan sumber dari karya sastra. Kemudian karya sastra juga bisa mempengaruhi imajinasi kultural, ya. Ini ada kaitannya dengan futurologi atau ilmu yang berkait dengan prediksi-prediksi akan masa depan. Ini bukan ilmu ramalan dukun, bukan, ya. Ini prediksi yang ilmiah, yang logis, yang menggunakan data-data dari perkembangan ilmu pengetahuan. Orang kemudian berimajinasi tentang ini dan itu, ya. Dan sains, ya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu juga seringkali terprovokasi dengan imajinasi yang ada di karya-karya sastra. Ya. Jadi karya sastra misalkan manusia bisa terbang. Ya. Terbangnya bukan seperti Superman yang dari planet lain dilempar ke bumi, bukan. Misalkan contoh Astro Boy, robot bisa terbang. Ya. Atau Doraemon misalkan, ada robot kucing yang bisa menjadi kawan, ya, bisa membantu mengerjakan PR misalkan. Ya, itu kan juga berpengaruh pada imajinasi kultural, sehingga ilmuwan-ilmuwan kemudian berpikir, bisa tidak ya membuat robot yang seperti itu, ya. Jadi sastra itu luar biasa. Hal lainnya yang terkait dengan sastra adalah sastra itu juga bisa berfungsi sebagai laboratorium sosial. Jadi spekulasi, perkiraan, asumsi yang mungkin terjadi di dunia nyata, di realita, itu orang bisa melihatnya melalui sastra. Jadi sebenarnya sastra itu banyak manfaatnya. Jadi sangat disayangkan kalau orang masih meremehkan karya sastra. Dianggap bahwa karya sastra itu hanya untuk membunuh waktu, ya, hanya untuk mengisi waktu luang, untuk hiburan saja. Sebenarnya karya sastra lebih dari itu, ya, manfaatnya bagi manusia dan kemanusiaan, bagi peradaban. Oke, sekian materi untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.